Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan mulai berlaku seperti orang-orang dunia, atau apa yang dunia tawarkan dalam kehidupan kita akan kita ambil. Tapi kalau orang-orang yang tetap terus berpegang pada firman Tuhan, orang-orang yang terus mendasari hidupnya dengan firman Tuhan, Alkitab mencatat bahwa orang ini adalah orang yang kuat menghadapi badai, orang yang kuat menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Kenapa? Karena itu yang Yesus Tuhan ajarkan buat setiap kita. Orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, ia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ada badai, ada banjir, angin ribut, rumah itu tetap kuat. Saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat keberkatan-Mu, buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih. Itu sebabnya kami rindu untuk kembali merenungkan firman-Mu, karena kami percaya ya Tuhan, firman-Mu itulah yang membersihkan kehidupan kami. Firman-Mu yang menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan firman-Mu yang membuat kami hidup tetap kuat menghadapi badai hidup apapun. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-17, Mazmur pasal 17 ayatnya yang ke-6, pemazmur bilang begini, "Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku." Itu sebabnya hari ini kita kenapa berdoa, iya kan? Kita percaya karena doa kita dijawab Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, doa saya dijawab Tuhan. Amin. Pemazmur bilang, "Aku berseru kepadamu ya Tuhan karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku." Jadi ini yang menjadi kebanggaan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa Yesus ajarkan berdoalah terus dengan tidak jemu-jemu? Kenapa Alkitab terus mencatat berdoalah? Karena kita tahu doa kita dijawab Tuhan. Kita berdoa karena ada dasar iman percaya kita. Yesus katakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita berseru kepada Tuhan dalam doa-doa kita, karena kita tahu pertolongan kita berasal daripada Tuhan. Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan menjawab doa kita jauh melebihi apa yang kita bayangkan dan kita doakan. Amin. Itu sebabnya Tuhan juga suruh kita berseru di dalam Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Dari sinilah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita berseru maka Tuhan menjawab kita. Jadi confirm ya saudara ya. Kita tahu kenapa kita perlu berdoa. Kita berdoa karena kita percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Nah, jangan sampai kita salah atau memiliki konsep yang keliru tentang doa. Kita berpikir, saya sudah berdoa pendeta, tapi sampai hari ini doa saya belum dijawab-jawab. Loh, kita berdoa untuk Tuhan jawabnya kapan, caranya bagaimana, itu urusan Tuhan. Karena bagian yang menjawab dan bagian kapan dijawabnya, dengan cara apa dijawabnya, itu bukan urusan kita. Tapi yang Yesus ajarkan adalah saya disuruh berdoa. Saya berdoa, Tuhan menjawab. Saya berdoa, Tuhan mendengar. Itu yang Allah ajarkan dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita mau berseru kepada Tuhan. Ada masalah, datang sama Tuhan. Jangan berseru kepada manusia, saudaraku. Manusia mengecewakan. Ketika kita berseru kepada manusia, manusia cuma bisa bilang, "Ya, nanti kalau saya bisa tolong, saya tolong." Tapi kita berseru kepada Tuhan yang selalu menjawab kita. Hanya masalahnya sekarang kita mau sabar enggak menanti jawaban Tuhan? Kita mau belajar tetap tekun gak berseru kepada Tuhan? Atau kita
anggot-anggotan, malas-malasan gitu ya. Hari ini berseru, besok los. Hari ini berseru, besoknya lagi enggak. Kita berseru karena kita tahu Tuhan menjawab doa kita. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada banyak hal yang tidak kita pahami. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Kalau ada jalan-jalan buntu yang kita hadapi, kita cuma doa, Tuhan tuntun saya. Tuhan tolong saya. Ketika kita lakukan hal-hal yang baik tapi tiba-tiba kita dihianati, kita diselingkuhi, doa. Karena kadang kita gak pernah tahu Tuhan kenapa ini terjadi, Tuhan kenapa itu terjadi. Kita berseru. Saya teringat mama dari Samuel, yakni Hana. Ketika dibully, ketika dihina oleh Penina, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia tidak membalas, dia cuma menangis di hadapan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan bela perkaranya. Kalau hari-hari ini engkau sedang diperhadapkan dengan jalan buntu, hari-hari ini engkau diperhadapkan dengan masalah yang engkau tidak tahu mesti jalan keluarnya seperti apa. Karena terkadang kita nggak pernah tahu kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Kita terkadang nggak tahu jalan mana yang harus kita ambil. Disitulah kita tahu saya perlu berdoa, saya perlu berseru. Karena Tuhan yang Maha Tahu akan memberitahukan kepada saya hal-hal yang besar yang tidak saya pahami, yakni hal-hal yang tidak saya ketahui. Amin. Nah, dalam Mazmur 50 juga ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Jadi pada saat kita kesesakan jangan minta tolong sama orang. Ada banyak dari kita buru-burunya cari, oh si ini nih punya link nih kuat nih, oh si ini nih punya pengacara bagus nih, oh si ini nih. Kita lupa bahwa pertolongan kita daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan kita memberikan jalan keluar. Apa yang menjadi pergumulan masalah hidupmu hari-hari ini saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan saya, Tuhan kita, Yesus Kristus menantikan kita untuk kita berseru dan datang kepada Dia. Amin. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi pertanyaan, sudahkah kita berseru kepada Tuhan? Kalau kita bilang sudah sering, pendeta, saya hampir tiap hari berseru kepada Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, maukah engkau tetap sabar dan menantikan jawaban Tuhan? Kembali kepada kita, kalau kita mau sabar, kalau kita tetap mau taat, kalau kita tetap mau tekun, push, pray until something happen, berdoa sampai sesuatu terjadi. Engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa akan Allah kerjakan dalam kehidupanmu. Bagian kita berdoa. Kapan Tuhan jawab kita, bagaimana cara Tuhan jawab kita, itu urusannya Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kami diingatkan ketika kami mengalami pergumulan, kami tahu kemana harus kami berlari. Kami harus berseru kepada Tuhan sebab Tuhan menjawab kami. Kami berseru kepada Tuhan sebab Tuhan menyendengkan telinga-Mu, mendengarkan perkataan kami. Kami berseru kepada Tuhan karena Engkau yang menjawab kepada kami setiap hal-hal yang tidak kami pahami, hal-hal yang tidak kami ketahui. Kami berseru kepadamu karena kami tahu Engkau yang meluputkan kami. Dan dampaknya kami memuliakan nama-Mu karena kami melihat campur tangan-Mu ada dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Hamba berdoa biar firman termaterai dalam hati setiap kami, umat-Mu. Kami menjadi orang-orang yang terus tetap bersemangat, tetap setia untuk tetap terus berseru kepada Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami mulai hitung-hitungan, ampuni kami kalau api doa sudah mulai tawar, api doa sudah mulai padam dalam hidup kami. Hari ini hamba berdoa, biar Tuhan taruh spirit, taruh doa, api doa dalam hati setiap kami. Roh yang mau terus berseru, berdoa kepada Allah. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri keteguhan hati, Tuhan tuntun langkah mereka sehingga mereka melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan mereka, bahkan mereka yang susah, mereka yang berbeban berat, mereka yang butuh pertolongan. Hari ini kami doa dalam nama Yesus,
pertolongan yang datang daripada Tuhan ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.